Dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum PGI. Selamat malam Pak Gomar. Selamat malam Mbak Viola, selamat malam Pak Menteri. Baik, malam. Pak Gomar mungkin juga bisa diberikan tanggapan terhadap surat edaran ini. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh tempat-tempat ibadah jika ingin melaksanakan ibadah di masa pandemi ini. Tanggapannya Pak? Ya, saya kira surat edaran Pak Menteri ini sudah sangat baik buat mempersiapkan warga jemaat dan pimpinan-pimpinan jemaat memulai ibadah kembali di rumah-rumah ibadah. Tentu saja semuanya harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Namun saya memandang sepertinya ada satu sedikit saja yang perlu mendapat perhatian bersama nih Pak Menteri. Terutama menyangkut izin otoritas kesehatan itu. Disebutkan di sana bahwa setiap rumah ibadah harus mendapatkan izin dari otoritas tempat. Nah, ini kekhawatiran kita adalah, kita tahu bersama selama ini, rumah-rumah ibadah khususnya gereja suka mendapat kesulitan dari masyarakat setempat atau otoritas tertentu atau oknum-oknum tertentu. Nah, yang kita khawatirkan adalah ini dipakai oleh kelompok tertentu atau oknum tertentu untuk mempersulit izin untuk memulai ibadah ini. Rasa-rasanya barangkali bukankah tidak lebih baik otoritas setempat itu memberikan izin secara umum terhadap satu kawasan atau satu wilayah tertentu yang berlaku secara umum kepada semua agama begitu. Ketimbang satu-satu rumah ibadah harus mengajukan satu persatu begitu ya Pak Gomar ya? Ya, mengajukan baik. satu persatu. Langsung kita minta tanggapan dari Pak Fahrul Rozi. Silakan Pak Fahrul diberikan tanggapan. Tadi sudah ada yang disampaikan oleh Pak Gomar kesulitannya begitu, ada alternatif lain mungkin yang bisa dijalankan lebih baik. Kemudian Pak Khalil Nafis tadi juga menjelaskan mengenai kesulitan karena memang masalah penjenjangan dari tempat ibadah ataupun masjid. Begitu Pak Fahrul Rozi. Baik, saya jawabnya semuanya tadi ya. Satu, kalau kita katakanlah kabupaten kota misalnya mengeluarkan untuk seluruh wilayah itu, nah itu yang diprotes orang banyak dari dulu bahwa tidak adil Pak. Katakanlah kabupaten kota itu dia berstatus merah katakanlah ya. Ada 10 kasus di kota kabupaten kota. Tapi kan itu kabupaten kota kan di ibu kota kabupaten kota kan jaraknya 40 kilo dari kami di kecamatan yang ada di tempat saya Pak. Masa dia status zona merah yang sebetulnya yang banyak itu kena ada di dia, di kami nggak ada apa-apa, masa kami ikut nggak boleh gitu ya. Nah tadi keluhan beliau itu kemudian kami jawab, memang pada saat kita merumuskan itulah makanya muncul kata-kata rumah ibadah juga ada yang level tertentu dapat langsung mengajukan kepada kabupaten atau kepada provinsi, dan itu pada saat kami menyusun itu kemudian Dirjen Agama Non-Muslim mengatakan juga sama seperti yang disampaikan Pak Komar tadi, Pak Komar, bahwa Pak, kami akan bisa mengalami kesulitan. Dia bilang, enggak. Anda merasa kesulitan, Anda merasa level Anda itu di rumah ibadah kabupaten, Anda langsung saja kepada bupati minta izinnya. Tidak usah melalui camat misalnya begitu. Tapi kalau Anda merasa itu levelnya, ini masih di kecamatan, kami mengajukan kepada kecamatan. Sehingga waktu yang ada yang menyarankan ke saya juga ke kami bahwa Pak, sebaiknya melalui RT, melalui RW, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena saya khawatirkan seperti yang disampaikan beliau tadi itu. Takutnya, ya mohon maaf ya, siapa tahu ada RT atau RW yang merasa, jangan ya rumah ibadah itu nggak usah lagi fungsi itu, gitulah seolah-olah. Sehingga mereka tidak rekomendasi. Sehingga kami cari jalan keluar yang adil. Untuk itu kalau yang merasa, bukan yang level-level tertentu seperti itu, dia langsung aja kepada bupati minta izin. Jadi tidak melalui camat misalnya. Tapi kalau menurut saya kalau camat pasti sudah berpikir bisa lebih realistis lah ya gugus tugas kecamatan. Tapi kalau dia memandang mau langsung ke gugus tugas kabupaten kota enggak apa-apa. Jadi kami buat sangat adil dan sangat sederhana. Baik. Nah kalau tadi ada yang tanyakan loh, Pak itu kan kita nggak tahu strata kita rumah ibadah kami ini. Apa tingkat RW atau tingkat kecamatan. Jadi kami jangan dibikin susah, tidak susah. Bapak mengajukan kemana aja boleh. Misalnya diajukan ke desa merasa ini tetap butuh kecamatan, karena izin kecamatan, ajukan dia akan lanjutkan kecamatan. Pengurus tenang aja.
Atau Baik. katakanlah dia mengajukan ke kecamatan, tapi kecamatan menganggap ini levelnya level kabupaten. Kecamatan aja yang melanjutkan ke kabupaten. Jadi pengurus tidak kami susahkan. Jemaah apalagi tidak kami susahkan. Sangat-sangat adil dan sangat mudah. Baik. Itulah semua tugasnya gugus tugas. Jadi gugus tugas tugasnya itu. Baik. Apalagi ngomong tentang angka reproduksi efektif dan lain sebagainya. Wah, itu bukan urusan pengurus itu. Pengurus Baik. nggak usah open itu urusannya gugus tugas gitu ya. Jadi Baik. sangat kami sederhanakan dan sangat kami mudahkan dan kami coba membuat seadil mungkin. Begitu ya. Baik, Pak Fahrul Rozi, semoga keterangan yang disampaikan pada malam hari ini bisa memberikan pemahaman kepada para Ya. pengurus tempat-tempat ibadah dan juga bisa Ya. dilaksanakan tentunya untuk bisa mendapatkan surat bebas COVID tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, Pak Fahrul Rozi. Terima kasih. Ya, dan juga terima kasih kepada Pendeta Gomar Gultom yang sudah berkenan juga untuk bergabung dengan kami. Terakhir penutup Dr. Faris, karena ini penting masyarakat untuk terus diedukasi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menjawab kekhawatiran kita dalam masa pandemi ini. Ya, jadi yang pertama masjid atau rumah ibadah harus memastikan jendela terbuka. Jadi jangan sampai ruangannya tertutup karena kita butuh ventilasi yang baik. Yang kedua sedikit mungkin ada karpet, ya. Terus disinfektan harus berjalan secara rutin. Kemudian harus juga dijalankan ya protokol kesehatan, ya kalau perlu di screening suhunya, terus bawa sajadah masing-masing dan juga tidak berlama-lama. Jadi kalau memang bisa tetap sholat atau beribadah di rumah itu tetap lebih baik itu secara pribadi. Baik, Dr. Faris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih informasinya juga. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola, pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.